Halo kemerobahan di seluruh dunia, selamat datang kembali di Sinopsis Film. Hari ini kita akan melanjutkan alur cerita dari film A Quiet Place bagian kedua. Film ini menceritakan awal mula kedatangan makhluk pemburu yang disebut Dead Angel dan juga perjuangan Evelyn berserta anaknya untuk mencari bantuan selagi berharap menemukan tempat tinggal yang baru. Lalu bagaimana perjuangan mereka untuk bertahan hidup? Tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas. Film diawali pada hari pertama di mana kota tampak begitu normal dengan semua aktivitas penduduknya. Kemudian terlihat Lee sedang membeli beberapa makanan dan minuman yang akan dibawa menuju lapangan untuk melihat Marcus yang sedang bertanding baseball. Setibanya di sana, Lee menyapa temannya yang bernama Emmett dan menanyakan skor pertandingan. Semula pertandingan berjalan tanpa ada kendala. Lalu pada giliran Marcus akan memukul bola, tiba-tiba terlihat sebuah meteor besar di langit yang membuat pertandingan dihentikan dan semua orang membubarkan diri. Evelyn akan pulang bersama Marcus dan si bungsu, sedangkan Regan ingin pulang bersama Lee. Ketika Lee sampai di mobilnya, dia melihat mobil polisi datang dan menanyakan keadaan. Namun, tiba-tiba beberapa Dead Angel muncul dan mulai menyerang orang-orang di sana. Lee dan Regan memutuskan untuk bersembunyi di dalam sebuah kafe bersama orang-orang yang lain. Ketika salah satu Dead Angel muncul di depan kafe, tiba-tiba handphone salah satu wanita berbunyi sehingga makhluk itu mulai menyerang. Beruntung, Lee dan Regan dapat keluar dari sana. Ketika berada di persimpangan, mereka bertemu seorang polisi yang mencoba melawan makhluk tersebut dengan sebuah senjata. Namun, tembakan yang diberikan tidak mempan dan justru polisi itu harus menjadi mangsa dari keganasan Dead Angel. Dan film pun baru saja dimulai. Beralih pada hari ke-474, di mana Lee telah mengorbankan diri dan juga Evelyn bersama ketiga anaknya berhasil selamat dari serangan Dead Angel. Evelyn yang merasa bahwa rumah mereka tidak aman, memutuskan untuk pergi dari sana. Dirinya bersiap dengan mengambil kotak kedap suara untuk menaruh bayinya. Terlihat juga Regan yang mengambil beberapa peralatan milik Lee yang digunakan untuk melawan para Dead Angel. Selain itu, Regan juga menandai beberapa tempat di peta untuk mengetahui lokasi orang-orang yang berhasil selamat. Ketika semuanya telah siap, akhirnya perjalanan pun dimulai. Dengan berhati-hati, mereka melewati hutan dan mengikuti arah rel kereta api untuk menuju tempat yang telah ditandai oleh Regan. Pada saat Evelyn mencoba melewati pagar, tanpa sengaja Evelyn menyentuh jebakan sehingga menimbulkan suara yang gaduh. Mereka pun segera berlari untuk menghindari serangan Dead Angel. Namun Marcus yang ketakutan, dirinya berlari lebih kencang sehingga tidak sengaja kakinya menginjak jebakan beruang. Lalu Marcus berteriak dengan kencang karena mengalami luka yang sangat parah. Ternyata mereka diawasi oleh seseorang dari kejauhan. Namun tiba-tiba seekor Dead Angel muncul di sana. Dengan cepat, Regan menyalakan gelombang suara, kemudian Evelyn segera menembak makhluk tersebut. Setelah itu, mereka mencoba bersembunyi di dalam sebuah bangunan. Tiba-tiba, datang seorang pria misterius yang menyelamatkan mereka. Lalu, pria itu mengajak mereka bersembunyi di dalam tungku pembakaran agar selamat. Di dalam sana, Evelyn akhirnya menyadari jika pria tersebut adalah teman Lee yang bernama Emmett. Kemudian, Evelyn menunjukkan kotak yang dia bawa yang berisikan seorang bayi. Melihat hal itu, Emmett merasa kasihan dan mengizinkan Evelyn untuk tinggal di sana. Akhirnya, luka Marcus selesai diobati. Setelah itu, Regan memasangkan headset ke telinga Marcus agar merasa lebih tenang. Lantas, Emmett memberitahu jika ruangan itu kedap suara sehingga mereka aman berbicara di sana. Evelyn pun menanyakan tentang keluarga Emmett. Kemudian, Emmett memberitahu bahwa ia kehilangan putranya di hari pertama penyerangan dan juga kehilangan istrinya 3 bulan yang lalu yang disebabkan oleh penyakit yang diderita. Marcus yang sedari tadi memakai headset tiba-tiba berkata kepada semua orang bahwa dirinya mendengar sebuah lagu yang berjudul Di Balik Lautan dari sebuah siaran radio. Emmett memberitahu jika lagu itu telah diputar 4 bulan yang lalu semenjak dia pindah ke tempat persembunyiannya. Dirinya juga berkata untuk tidak mencari asal siaran tersebut karena di luar sana manusia sudah tidak memiliki hati nurani. Pada tengah malam, Regan membangunkan Marcus dan berkata bahwa lagu itu berisikan pesan agar pergi ke pulau di tengah lautan. Regan yakin ada orang yang selamat di sana.
Lalu dirinya berencana untuk pergi ke pulau tersebut dengan cara menyusuri rel kereta api dan menaiki perahu agar sampai di sana. Namun, Markus menolak rencana Regan dan akan memberitahu Evelyn jika Regan bersikeras untuk tetap pergi. Keesokan paginya, Markus mendapat pesan jika Regan benar-benar pergi. Lantas, Evelyn meminta Emmett untuk mencari Regan dan membawanya kembali. Di sisi lain, Regan tengah berjalan di atas rel dengan bermodal senapan dan alat pengeras suara. Hingga dirinya melihat sebuah kereta yang sudah hancur akibat serangan Death Angel. Di dalam gerbong, Regan mencoba mengambil kotak obat di sebuah ruangan. Namun, dia terkejut akibat sebuah mayat yang tiba-tiba jatuh. Sontak, hal ini menimbulkan suara gaduh. Tiba-tiba, salah satu Death Angel datang dan memasuki gerbong kereta. Regan mencoba melawan. Lalu pada saat mengukang senapan, ternyata senapan itu macet hingga tidak dapat digunakan. Beruntung, Emmett datang tepat waktu dan menembak monster tersebut. Lantas, mereka pergi bersembunyi di sebuah stasiun. Di dalam sana, Emmett mengajak Regan untuk kembali pulang. Akan tetapi, Regan justru menolak dan menjelaskan bahwa tujuannya pergi untuk mencari pulau di tengah lautan dan bergabung dengan orang-orang yang selamat di sana. Kembali di persembunyian, terlihat jumlah oksigen dalam tabung mulai menipis. Evelyn pun memutuskan pergi ke kota untuk mencari tabung oksigen dan beberapa obat untuk mengobati luka Markus. Markus yang akan ditinggal sendirian merasa ketakutan. Namun, Evelyn meyakinkan Markus agar berani dan akhirnya Evelyn pun pergi. Markus yang menggendong adiknya merasa penasaran dengan tempat persembunyian mereka. Dia pun berjalan keluar dan melihat sekeliling. Hingga akhirnya Markus tiba di sebuah ruangan dan dikejutkan ketika melihat jasad istri Emmett yang sudah mengering. Kejadian itu memancing salah satu monster untuk mendatangi tempat persembunyian. Dengan rasa panik, Markus bergegas membawa adiknya lalu memasuki tungku pembakaran. Namun sayang, Markus justru terjebak di dalam sana karena tuas mengunci. Lama-kelamaan, kadar oksigen mulai menipis, sehingga Markus dan adiknya harus bertahan dengan sebuah tabung oksigen yang hampir kosong. Sementara itu, Evelyn yang kembali dari kota menyadari bahwa ada salah satu monster yang masuk ke dalam persembunyian. Akhirnya, Evelyn membuat keributan sehingga memancing monster itu keluar. Kemudian, Evelyn menembak tabung oksigen di atas tumpahan minyak sehingga membuat api yang cukup besar. Hal ini memicu alat pemadam otomatis menyala, hingga akhirnya Evelyn dapat masuk ke dalam tungku dengan membawa sebuah tabung oksigen. Di sisi lain, Regan dan Emmett telah tiba di dermaga. Pada saat mereka akan menaiki perahu, tiba-tiba Emmett melihat seorang anak kecil yang terdiam. Emmett mencoba menghampiri anak tersebut, namun ternyata itu adalah sebuah jebakan. Orang-orang di sana mulai mengambil semua persediaan milik Emmett dan Regan. Emmett yang tidak terima kemudian melawan dengan cara membuat keributan sehingga memancing beberapa monster yang mulai menyerang orang-orang di sana. Ternyata para Death Angel ini tidak bisa berenang, sehingga Regan dan Emmett berhasil menyelamatkan diri dengan menaiki sebuah kapal. Singkat cerita, Regan dan Emmett berhasil sampai di pulau tengah lautan. Di sana, mereka terkejut karena mengetahui banyak orang yang selamat dan berhasil bertahan hidup. Mereka berdua pun disambut dengan baik dan diberi beberapa makanan. Kemudian, salah satu ketua di sana, sebut saja Pak Kades, menjelaskan dia sengaja memutar lagu di radio agar digunakan sebagai pesan. Lalu, dia juga bercerita bahwa saat pertama kali Death Angel datang ke bumi, pemerintah mengetahui jika para monster ini tidak bisa berenang. Sehingga pemerintah pun mengevakuasi warganya menuju pulau di tengah lautan. Namun, dari 12 kapal di dermaga, hanya 2 kapal yang berhasil mencapai pulau ini. Hal ini disebabkan orang-orang saling mendorong dan membuat keributan sehingga banyak monster yang memburu mereka. You heard the song.
God were told to start loading people onto boats. They had 12 boats, and 2 got out. I'd finally given up hope. Pagi harinya, Emmett pergi ke pantai untuk mengenang keluarganya di sana. Namun, tiba-tiba Emmett mendengar suara gaduh dari balik bebatuan. Ternyata, itu adalah suara kapal yang semalam dinaiki oleh salah satu monster. Emmett pun bergegas kembali untuk memperingatkan orang-orang di sana. Namun Emmett terlambat karena monster itu sudah menyerang beberapa orang. Kemudian, dengan menggunakan sebuah mobil, Pak Kades bersama Emmett dan juga Regan berusaha memancing monster itu agar menjauh dari pemukiman. Sambil menyalakan klakson, mereka membawa monster itu menuju stasiun radio. Ketika sampai, tiba-tiba tubuh Pak Kades ditarik oleh monster itu yang membuatnya tewas seketika. Karena panik, Regan dan Emmett memutuskan untuk bersembunyi di dalam ruang siaran. Get inside! Di sisi lain, Evelyn mengira jika monster itu sudah pergi, sehingga dirinya memberanikan diri untuk mengambil beberapa obat di luar. Akan tetapi, monster itu masih belum pergi dan berusaha menyerang Evelyn. Evelyn pun bergegas memasuki tungku, namun monster itu berhasil menyerang kaki Evelyn. Kembali ke stasiun, Regan berusaha menuju ruang siaran untuk memancarkan gelombang suara dari alat bantu dengar miliknya. Namun tanpa sengaja, Regan membuat suara gaduh sehingga monster itu mulai menyerang dan membuat kaki Emmett terluka. Beruntung, Regan berhasil mencapai ruang siaran dan langsung menyalakan alat bantu dengar miliknya. Sontak, hal ini membuat monster itu merasa kesakitan. Karena mikrofon aktif, suara bising tersebut terdengar di seluruh siaran radio. Markus yang sedang memakai headset juga mendengar suara bising itu. Akhirnya, dia menyadari jika suara tersebut berasal dari Regan. Dengan memberanikan diri, Markus keluar dari tungku dan mendekatkan radio ke arah monster yang menyerang. Hingga akhirnya, Regan berhasil menusuk kepala si monster, dan juga Markus berhasil menembak monster tersebut di bagian kepala. Lalu, film pun selesai. Itulah pembahasan dari film A Quiet Place bagian kedua. Untuk kelanjutan film ketiga, mungkin kita harus bersabar karena masih dalam proses pembuatan. Sekian dulu pembahasan film kita kali ini. Like jika kalian suka, dan jangan lupa subscribe untuk melihat pembahasan film yang lain. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa dan bye-bye.